Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu saya? Alhamdulillah, luar biasa, khair. Masya Allah, saya sangat berbahagia tapi juga grogi nih. Berdiri di depan sekian banyak, Masya Allah, bidadari, ya. Bidadari di dunia maupun bidadari di akhirat, ya. Itu saya yakin sekali ya. Karena Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kira-kira ada enggak? Sungguh semua umat itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Saya ini belum belajar bahasa Sunda. Kecuali yang ogah. Ada enggak yang ogah masuk surga? Enggak ada ya. Maka Masya Allah, kan ada sahabat bertanya, Nabi begitu, Nandiko begitu, bersabda itu pasti ada. Man ya'ba ya Rasulullah. Sampai pertanyaan begitu, siapa yang kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab selanjutnya, man ata'ani dahulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak mau taat kepadaku, suruh sholat enggak mau sholat dan sebagainya, itu surat itu sesungguhnya dia enggan. Tapi sebaliknya, siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia akan masuk surga. Saya yakin semuanya di sini ahli sholat, insyaallah ya, ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tersenyum. Ada nggak yang seharian cemberut terus, suaminya juga dicemberutin dan sebagainya? Ini alhamdulillah. Perkenalkan diri lagi, nama Jarod Priyanto, asli Jogja, bahkan Kebumen. Orang bilang orang Penak, ya. Jadi dari Kebumen, jadi bahasanya apa? Tapi karena sudah lama di Jogja, sudah belajar yang halus, tapi kadang-kadang muncul suaranya. Saya sedikit memperkenalkan, mungkin sudah ada yang merasakan ya. Tadi bicara masalah kecantikan ya. Bicara masalah kecantikan, maka di dalam Islam konsep kecantikan itu ya kalau cuma dari luar dijempol kayak apapun itu tetap ya mau nggak mau lama-lama juga akan luntur tua dan sebagainya. Akhirnya orang sudah nggak cantik lagi, itu kalau konsepnya dari luar. Maka ada istilah namanya inner beauty ya. Inner beauty, kecantikan itu yang hakiki, termasuk bagaimana kita membangun karakter ya, akhlak kalau dalam Islam dan sebagainya, itu justru yang lebih penting. Karena kalau dari luar kalau memang takdirnya mungkin contoh umpamanya walaupun ini subjektif, orang yang rata-rata misalnya mungkin kalau kita melihat orang Afrika yang jauh itu, yang kulitnya hitam, kita bukan menghina ciptaan Allah ya, tapi sebagaimana itu rata-rata kita mengatakan nggak cantik kan begitu. Ya mungkin sehingga saya yakin bisa banyak, bahkan yang paling menarik seperti hari ini adalah yang katakan seminggu glowing, seminggu putih dan sebagainya. Karena tadi saya sedikit mendengar dan sudah berkali disampaikan konsep cantik itu ya putih, glowing dan sebagainya. Nah terus kalau memang orang ditakdirkan sudah lahirnya diampunkan, kalau penting kan bisa cantik. Nah itu nggak adil kalau menurut itu Tuhan, Allah nggak adil. Maka justru jauh lebih penting adalah kita membangun kecantikan dari dalam, termasuk dari akhlak dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari makanan. Ya, Allah SWT sudah berfirman, ya ayuhan nas,
kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini untuk semua manusia. Kenapa nas ya? Semua manusia karena sebenarnya makanan halal lagi thayyib, halal dan baik itu bermanfaat untuk semua manusia, tidak hanya kaum muslimin. Nah sebenarnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, itu janganlah kamu mengikuti langkah syaitan dalam hal makanan. Karena dari baca apa maksudnya? Yang penting enak, murah, sikat kan gitu. Sekarang gitu. Di Jogja itu saya lihat kadang-kadang ya ngantuk laris banget. Kenapa? Ya kalau di sini nggak tahu ada nggak sebelah. Karena saya dari Jawa, di Jogja sangat menjamur, ya. Dan kemarin saya mendengar sejarah Garut itu ada sekian ratus atau ribu anak muda yang kena yang pertama anemia. Ternyata apa? Hari-harinya makan sebelah. Dan sekarang muncul fenomena anak-anak kena diabetes, anak-anak kena penyakit ini yang dulu tidak ada. Ya, anak kecil umur 10 tahun kena diabetes dari mana itu? Ternyata itu dari makanan. Ya, karena memang konsepnya sekarang mungkin juga kita begitu lihat barang ini pasti yang tanya harganya berapa. Ya apa ya? Ya apa ya? Harganya berapa? Tidak lihat, oh ini bagus ya, sehat nggak? Ya, dan sebagainya. Baru tanya harga ini, langsung harganya berapa? Kalau harganya kira-kira apa? Oh ini sudah. Jadi harga menjadi timbang ukuran pertama. Padahal kalau di Jawa itu ada istilah ono rego, ono rupo. Ono rego, ono rupo. Ya, ada harga, ada rupa. Nah kita selalu mengejar murah, bagus. Itu kalau orang bisa bilang, Jawa bilang longko kata mune, apik, murah itu longko. Kecuali nanti kalau pada saat promo ya, seperti nanti ada promo, event-event tertentu. Ya, itu seperti itu. Maka kita perlu saya mendidik anak-anak saya kalau masuk ke minimarket, supermarket itu kalau belanja barang mesti yang dilihat pengawetnya apa, ada pengawetnya apa. Kalau bunyinya ada racun, istilah mereka ada racunnya gitu. Itu seperti itu. Ya, maka ini makanan jadi kita harus mulai nih. Apalagi sebenarnya tidak ada kata terlambat nih. Kayak umur saya kan sudah kalau menurut apa namanya itu kasir itu umur 40 tahun itu sudah termasuk tua. Sudah termasuk tua ya. Artinya sudah berhati-hati ya. Tapi saya dengar nanti ada yang umurnya masih 20 tahun ini, masya Allah ikut acara ini berarti investasi masa depan yang sangat luar biasa. Nah, kaitan dengan makanan sebenarnya di Sunda itu sudah ada budaya yang luar biasa ya. Itu saya kadang-kadang heran. Kalau di Jogja, di Jawa itu makanannya kambing. Ya. Kalau di sini itu bisa menjadi makanan yang sangat luar biasa hari-hari. Contoh kalau di tempat saya dengar katanya apa namanya pegadaian tadi. Kalau di Sunda itu biasa untuk lalap gitu. Makanya menurut saya mau jangkriangan istilahnya memang berbeda ya. Menurut saya ya kita melihat karena mata kulitnya lebih halus, awet muda dan sebagainya. Kadang-kadang anak dan ibunya berjalan bareng-bareng sulit membedakan. Ini yang anak mana, yang ibu mana gitu. Tapi kira-kira sekarang masih enggak budaya seperti itu. Ya, kalau mau nyayur pergi ke sawah cari apa namanya itu terus untuk lalap. Ya. Terus apa namanya daun ini juga apa namanya daun kalau di tempat saya itu saya kemarin daun apa ini? Ternyata daun jambu mete. Apa namanya yang muda itu. Di sini untuk makan lah, di sana nggak ada ya untuk makanan kambing kalau di tempat saya itu. Betul ya. Kambing yang bagus. Tapi kenapa setelah kita belajar masalah herbal, masalah kesehatan itu sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa ya. Kalau makan di Pondok Sunda ya yang saya suka sekali tadi pepesnya sama lalapannya ya itu seperti. Nah ini tadi maka kita menampilkan apa namanya produk-produk yang tadi karena makanan hari-hari ini orang tidak sehat dan sebagainya karena makanan, maka perkenalkan kami sponsor PT Mumtaz Halal Thayyiban Sejahtera ya itu memproduksi mie ya yang tadi sudah ada katanya sudah dapat hadiah semua ya, sudah dapat hadiah semua. Kami sekeluarga itu sudah
Salah 3 dengan mie berapa tahun gitu. Berapa puluh tahun gitu. Berapa puluh tahun itu nggak pernah makan mie. Karena memang pertama konsepnya kurang sehat, kedua siapa yang buat? Ya, kami selalu begitu. Bahkan minuman, maaf ya, minuman yang sangat terkenal ya. Kami yang di Bogor itu kami juga sudah lupa rasanya seperti apa. Karena kami selalu menekankan ya apa namanya al-walal barok ini punya siapa dan sebagainya. Karena mereka juga begitu, ya. Maka mie ini juga alhamdulillah setelah salah satunya di klinik kami selalu orang-orang kena penyakit, anak-anak ada gangguan kesehatan selalu ternyata ditelusur itu faktor makanan yang sangat luar biasa. Bahkan ada dokter ketika dekat daerah kami anak mau diinfus itu dicari pembuluh darahnya sulit, sangat sulit ketemunya. Ternyata langsung dokter bilang ini sering makan mie instan ya. Itu begitu. Orang tuanya bilang, kok dokter tahu? Ya ini salah satu akibatnya pembuluh darahnya mengecil, ya. Pembuluh darahnya mengecil sehingga ketika mau diinfus digoleki susah gitu. Oh ternyata saya dulu juga begitu. Anak saya yang pertama kedua ya, karena memang belum tahu itu di rumah selalu tersediakan 1 dus mie goreng, 1 dus mie rebus mie kuah, ya. Ibu zaman sekarang banyak itu. Kalau anaknya nangis atau nggak sempat masak, udah ambil langsung masak. Setelah tahu, naudzubillah, innalillah. Maka setelah itu udah ditahan nggak pengen makan mie. Dari berangkat dari situ maka PT Mumtaz Halal Thayyiban Sejahtera yang kami di dalamnya saya juga termasuk pendirinya. Karena memang mie itu sudah menjadi makanan sehari-hari, makanan kesukaan dari masyarakat Indonesia. Maka kita membuat ya. Ini minyak seperti ini. Maka monggo yang pertama latar belakangnya ini ya, cari makanan yang sehat untuk dikonsumsi semua kalangan. Latar belakang itu. Mie merupakan makanan pokok kebutuhan masyarakat akan hidup sehat agar kesehatan. Misalnya kita sudah sadar kesehatan semua guys. Tapi masih ada yang suka makan mie yang sebelah masih. Ya alhamdulillah ya, nanti hijrah produk. Ini mumpung ini tahun baru hijriah. Kita harus hijrah semuanya, ya. Jarang makanan sehat tapi enak kayak ini. Saya sudah nyoba macam-macam mie sehat, ya. Tapi nggak bertahan lama, ya. Salah satu faktornya, kok nggak enak ya. Anak-anak bilang nggak enak, nggak enak harusnya ya. Dan akhirnya tutup pabriknya ya, tutup karena kita, aduh, yang namanya makan, ini makan makanan kok, bukan makan jamu, minum jamu. Kalau rasanya nggak enak kan ya kurang mantap gitu, ya. Maka ini makanan sehat dengan bahan dan proses yang sehat. Jadi halalan thayyiban, makanannya sehat, halal, prosesnya juga sehat seperti nanti kita lihat, ya. Usaha menguntungkan dalam menyehatkan ini karena kita bicara bisnis, maka ini juga bicara cuan ya. Seperti doa kita tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban. Kalau ilmunya bermanfaat, akan menghasilkan rezeki yang baik. Itu bisa terapi, bisa jualan ini, bisa jualan itu, belajar ilmunya setelah itu bisa. Yang terakhir, amalan mutaqabbala. Ya, karena tidak ada sekarang berbuat apapun, beramal apapun, bahkan ibadah itu harus pakai uang. Kesini pakai uang apa enggak, Bu? Pakai. Saya pikir pakai bis atau pakai. Ya, tapi harus bayarnya begitu. Itu. Maka dalam pepatah Jawa itu ada istilah lagi. Kalau tadi onorgo onorupo, satu lagi apa? Anarasu. Satu lagi apa? Jirbasuki mowo beo. Pernah dengar itu? Jirbasuki mowo beo. Segala sesuatunya perlu biaya. Itu. Ini pepatah dari para wali itu. Segala sesuatunya perlu pengorbanan. Nggak ada. Kalau istilah barat ada apa? Istilah barat ada istilah apa? Tidak ada makan siang yang gratis. Ini gratis kan ini? Itu seperti itu. Tapi sekali kita nggak sadar itu maunya itu tadi gratisan ini ya, sekali-kali boleh lah gitu. Tapi jangan menjadi mental. Ya Masya Allah. Kalau bilang mental sih bahan bakunya bidang ini semuanya pilihan ya. Saya pernah makan mie sehat, katanya mie sehat. Ya. Masa dan kita jualan kirim dia sampai kemana? Paling baik apa? Kamu sampai ke Rio, dikomplain kenapa? Ternyata muncul putunya. Gitu. Padahal orangnya dokter beri dus.
Loh, kok bisa loh? Ternyata itu tadi prosesnya pemanasannya kurang ini, di situ ada telurnya, ada telur utuh. Ternyata lama-lama menetes. Padahal mie seperti ini. Ya, ini yang perlu di ini ya. Ya, prosesnya tanpa penggorengan ini dibuat tanpa penggorengan sehingga tidak bersentuhan dengan minyak. Ya, sehingga tidak ada kolesterol jahatnya insya Allah. Ya, tanpa bahan pengawet, sama sekali. Ini, ya. Free gluten ya, kalau ini biasanya dari tepung ya, tepung terigu, ini dari tepung mocha, tepung tel. Kenapa? Ini sedikit sekali, tapi di tes, di lab tidak ada gluten. Karena bikin mie kalau tidak ada terigunya sama sekali, nggak bisa. Nggak jadi. Jadi nggak jadi mie, lembek dan sebagainya. Itu tapi itu jadi tes di lab, ya ada uji tesnya itu free gluten karena memang untuk diabetes untuk ini itu kurang bagus ya gluten itu. Maka kita jamin memang di situ ada, tapi itu seperti MSG kita pakai MSG alami tanpa MSG tambahan, jadi MSG-nya alami. Buktinya apa? Itu istri saya itu sudah tester, Bu Rini itu sudah tester MSG pokoknya. Saya kadang-kadang sampai repot. Kalau dijak makan kemana, waktu makan satu suap yang habis itu keliang. Aduh, saya itu merasa enak-enak saja kalau beliau pasti berarti MSG pasti ya. Itu kalau keliang pasti MSG karena memang ada yang seperti itu. Tanpa warna kimia, jadi ini warnanya ada yang hijau, ada yang agak kekuningan, ini semuanya dari warna. Kalau ini ada yang spirulina, ada yang moringa, ya. Itu warnanya dari herbalnya itu. Dan juga tambahan warna ada tambahan dari semuanya dari herbal. Minyak fungsional maksudnya di sini yang ingin mendapatkan manfaat moringa, maka pilih yang moringa. Ya, kalau yang mendapatkan manfaat kolagen, nah ini yang termasuk paling favorit, mie goreng kolagen, rasanya nikmat dan ada tambahan kolagen. Ibu ini loh sangat suka. Terus juga ini yang kalau saya favoritnya ini, mie kuah habas sauda, rasanya mantap. Saya kemarin ngasih sampel ke kakak saya, bilang, Tok, saya dipanggilnya Tok. Kak, kok enak banget, saya kemarin makan mie di kafe. Kuah apa namanya itu mirip banget. Udah beli aja pesan 1 dus. Ya. Terus juga mie dari satu kata lagi spirulina. Nah, ini bagi untuk menambah zat besinya dan darahnya pakai spirulina. Jadi fungsionalnya itu masih seperti itu. Lebih sehat, lebih enak. Next. Nah ini sedikit tepung mocha itu bahan bakunya itu tepung dari, kalau di sini kalau di sana ubi kayu, ya, difermentasi dengan sedemikian rupa, selanjutnya diproses dan sebagainya. Ya, kita nanti suatu saat semoga Allah mudahkan izinkan pergi ke pabriknya di daerah Karanganyar dekat Tawangmangu. Ya, ini seperti adotannya masuk roll sampai benar-benar kalis. Nah ini tadi tepungnya untuk membuat kalis, ya, untuk istilahnya untuk istilahnya kalau di sana untuk mancing gitu ya, atau apa istilahnya, lembaran yang kali dimasukkan ke mesin cetak ini adonan terpotong menjadi ini, kemudian dimasukkan ke steam pemanasan untuk menghilangkan kukunya dan sebagainya, tadi jamur dan sebagainya. Setelah dengan mesin steam jadilah mie setengah jadi, kemudian dimasukkan ke oven untuk menghilangkan kadar airnya, ya, untuk menghilangkan juga kuman, virus dan sebagainya. Setelah mie kering, proses selanjutnya langsung ke pengemasan. Next. Nah, ini manfaat produk secara umum, ya. Ini walaupun bukan obat, tapi kita juga ada konsep jadikanlah makanan sebagai obat, ya. Jadikanlah obat sebagai makanan. Nah, ini anak saya di hotel aja bawa ini kemarin sudah masak, jadi malam ya. Kalau di rumah sehari bisa 2 kali, ya, karena balas dendam. Dulu nggak boleh makan mie, sekarang ada mie sehat ya. Karena memang nggak ada masalah untuk dimakan setiap hari. Meningkatkan imunitas pada tubuh, kaya akan antioksidan, membantu menurunkan kolesterol, bisa untuk dia juga mengobati mah, meredakan nyeri haid pada wanita. Ini yang membuat ini dari pabriknya ya, dari pabriknya, karena pabriknya sudah sekian lama. Membantu mengontrol gula darah, menstabilkan tekanan darah, memelihara kesehatan kulit. Ya. Terus next. Ini
legalitas ya, legalitas dari Ines sudah semuanya. Variannya tadi sudah kita lihat, spirulina, terus kolagen, habat sauda dan moringa. Ya, gitu. Next, manfaat untuk kolagen ini, ya. Jadi memang betul-betul ada kolagennya, ada tepung tulang ikannya, ya. Setiap mie ada 125 mg. Manfaatnya menjaga kesehatan kulit, mencegah penurunan dini, ini. Makanya bagi favorit bagi yang namanya kaum hawa, ya, mengurangi kerutan serta membantu penyembuhan luka. Next, ini wujudnya seperti ini sudah. Terus next, spirulina, ya, ini manfaatnya insya Allah sudah tahu lah, karena sudah berbalik semuanya. Terus next, ini wujudnya seperti ini. Terus next. Nah untuk moringa, ini moringa memang paling banyak bahannya. Tepungnya sampai 625 mg. Jadi masya Allah, kelor atau moringa disebut sebagai the king of health. Ya. Itu sedikit ceritanya kenapa ini yang menentukan, yang membuat moringa jadi rajanya herbal itu WHO. Lembaga Pangan Dunia. Ya. Kenapa dulu ceritanya? Jadi ini dari asalnya dari Afrika ya. Kalau itu. Dulu di sana terjadi kelaparan, wabah kekeringan, kelaparan, nggak ada makanan sama sekali. Nah orang-orang di sana hanya tiap hari makan daun kelor. Tapi kok tidak stunting, tidak dan itu. PBB itu heran. Akhirnya diteliti lah daun kelor itu. Ya setelah itu daun kelor menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi sekarang kita juga banyak. Tapi mungkin kita kadang-kadang nggak ngeh gitu ya. Padahal itu dimasak juga enak banget. Terus, nah biar karet rapat pakai ini. Terus, ya. Terus, ya terus, ya selesai ya terus. Nah sudah ini. Nah itu. Jadi sedikit gambarannya yang perlu kita ketahui mungkin kalau sebelum yang terakhir ada yang perlu disampaikan para bidadari. Tanya boleh Pak? Monggo. Nah. Itu kita boleh makan setiap hari? Boleh. Boleh setiap hari, pagi, sore, siang malam juga boleh. Karena memang kita dijamin sehat. Kalau mie biasa kan kuahnya disarankan untuk dibuang ya. Nanti kan digodok. Ini jangan, karena di situ ada bahan fungsionalnya. Kalau dibuang nanti sayang terbuang. Dari mulai umur berapa boleh? Umur ya sudah boleh makan makanan keras ya, sudah boleh makan. Sekarang ada umur berapa itu anak belum boleh makanan keras? Ya baiknya di atas 1 tahun lah. Tapi tidak apa-apa karena memang ini dari telur tidak ada bahan-bahan yang lain yang memang berbahaya, tidak ada. Pengawetnya bahkan pengawetnya juga nggak ada dan sebagainya. Ada Bu? Jadi kategori konsumsi ya. Jadi untuk anak-anak dengan konsumsi kayak betul untuk autis itu bagus sekali. Ya? Bagus sekali. Terus kedua ini ukurannya memang beda-beda ya. Ada yang 70 gram, ada yang 125, ada 40, tapi beda-beda. 85 ya, 85 sama ini. Sama 85 itu kandungannya yang beda-beda, kandungan fungsionalnya. Gram, 70 gram tadi ada tulisannya, makanya beda. Iya Pak, ini yang sekarang yang jadi kemarin itu dibuat sebelum ini jadi, ini 85 gram. Termasuk biasanya mie berapa? 60 sama 70. Jadi 85 gram. Jadi satu mangkok itu saya kadang makan agak kekenyangan. Artinya kalau anak-anak bisa berdua. Kalau mungkin ibu yang ya biasanya nafsu makannya sudah nggak begitu, itu bisa berdua. Karena tapi memang luar biasa saya. Ya betul-betul ketagihan gitu. Karena udah lama nggak makan mie, ketemu mie ini, gitu. Dan berikutnya, ini hanya di Jogja ya. Jadi artinya kalau itu kan biasanya transport pengiriman yang mahal ya. Kita seberang Indonesia. Kami udah ngirim ke Aceh, ngirim kemana-kemana. Nanti untuk di sini bisa hubungi Bu Yuni ya. Kami kemarin ngirim ke Aceh hitungannya 1 dus hanya
50.000. Satu dos kena liopati, satu biji kena berapa? 40 kan? 1.000 berapa? Itu sama ada yang paling jauh. Bukan, maksud saya jadi harga ke end user ya, ke konsumennya itu bisa berbeda dong ya? Tergantung ini apa? Ada. Jadi untuk harga konsumen terakhir sementara 12.000. Ya, konsumen terakhir nanti untuk ini 10.000 ya. 10.000 apa namanya pengambilan dan lain sebagainya nanti ada, dan ini masih ada masa promo. Masih ada masa promo, maka saya bawa mobil Alphard yang belakang joknya saya bongkar, saya isi semua. Karena saya optimis, saya sampaikan insya Allah pada paling tidak nyicip, jadi paling tidak nyicip kan itu. Nanti di belakang sudah dibuatkan nyicip, insya Allah mesti ketagihan. Jadi Bu, satu dos isi 40 Bu, nanti bisa mix artinya bisa mix 4 varian. Walaupun nanti setelah nyoba ini termasuk apa namanya pilih boleh. Tapi saya memang paling suka apa namanya yang kalau buah itu ya apa namanya gabah sauda, karena memang rasanya itu begitu tadinya lemas dan begitu minum itu bahkan sampai tetes terakhir itu terus terang itu enak sekali ya. Saya lapar Pak. Kenapa? Lapar itu. Ya kalau makan apapun kalau nggak lapar nggak usah makan. Makanlah sesudah lapar dan berhentilah sebelum kekenyangan. Jadi gitu, masalah. Jadi walaupun akhirnya nanti pada milih, saya kemarin ya saya kan juga kemarin diundang oleh Bank BSI ada acara. Terus saya ngasih sampel tuh sama apa namanya yang ya ada acara begini Pak. Habis itu pesen 1 dos kemarin saya kirim tuh. Pesen Pak 1 dos. Terus bisa kalau pesen lagi gimana Pak ya? Siap, mau berapa dos sama itu? Di Jogja itu. Jadi, iya. Monggo berapa? Kalau di kafe biasanya lebih mahal ya, biasanya lebih mahal. Apalagi tambah telur ya, tambah kafe kopinya aja kalau di tempat biasa kopinya aja. Kalau di pinggir jalan kopi 5.000, di kafe itu cuma 15.000. Ya, dan ini memang berkelas karena memang ini saya juga berencana untuk kafe-kafe karena memang terutama yang memang mau peduli kesehatan. Dan ini kan kira-kira kalau dipajang malu-malu ini enggak ya? Keren kan? Keren sekali itu, keren itu. Bungkusnya aja keren, jadi begitu orang lihat bungkus saja udah nyer, pingin tergerak bikin, maka di belakang itu dibikinkan. Dan ibu juga dapat apa namanya sampel-sampel untuk dirasain. Kita tahu orang sehat. Masalah ada ini, masya Allah itu. Pak, tanya ya. Dia kata sahabat, kenapa nggak kayak sahabat enggak? Ya enggak, nanti malah mau merusak rasa. Jadi kita prinsipnya rasanya enak tapi sehat tuh. Nanti kalau habanya terlalu banyak, habas itu kan agak pahit dan pedes, nanti jadi kurang enak. Jadi kita prinsipnya enak terus sehat, sehat lo enak. Gitu. Jadi kayak ramen. Jadi, kalau ramen mahal itu harganya. Masya Allah, Masya Allah. Ini insya Allah menjadi solusi ya para penikmat mie. Ya, apalagi mungkin ibu-ibu yang kalau pasti nggak sempat masak. Nah ini masaknya terjauh agak lama dikit, 5 menit. Ada di 5 menit karena memang ini bukan dari cetuk, dari mokaf ya. Dan masya Allahnya, terjauh masalahnya kalau walaupun nanti saya habis masak di sambil macam-macam lupa belum makan, itu enggak lodrok apa ya? Blonyok. Enggak blonyok seperti yang lain. Itu. Oke. Ini proses rebusannya itu harus lebih lama atau karena dewasa? Berarti agak gelap penting ya. Ya karena bentuknya yang berbeda, maka jika rebusannya itu harus selama seperti itu supaya bahan atau 5 menit. Kalau di menit ini betul-betul menit, itu selama ini di menit kita coba 5 menit pas. Begitu air mendidih, dimasukkan kelas, terus habis itu 5 menit, itu sudah pas sekali. Kalau yang kuah itu dengan kuahnya rebusan saya Pakai langsung itu. Kalau dari kuah Jangan Bu, ini karena ini sehat. Emang enak saya. Enggak. Ya, dibuang. Tapi pas rebus, kuahnya jangan banyak-banyak. Jangan nanti apa namanya tetap ada istilahnya jadi mie nyemek. Ya, jadi mie nyemek itu enak sekali gitu lah. Mie nyemek gitu lah. Pak, Nah, ini MSG-nya pakai apa? Jamur Bu. Jamur. Jamur. Ini
kuat banget. Iya, tapi udah terbukti istri juga. Pokoknya tester MSG paling ya hikmahnya tadinya dulu saya kadang produk dan jangan susah gitu. Tapi sekarang dengan adanya mie ini jadi ternyata ini hikmahnya. Perasaan ini ada MSG-nya dan begitu makan ada MSG-nya yang tidak alami, langsung keliang-keliang pusing. Gitu, makanan seenak apapun kalau pusing mesti nggak mau lagi gitu. Itu udah pokoknya. Nah ini makan bolak-balik tadi kemarin juga udah makan nggak pusing. Karena MSG, dan kalau kita beli MSG yang alami dari jamur itu paling mahal. Karena saya selama ini juga pakai MSG dari sapi, dari ayam, dari jamur. Jamur itu paling mahal. Karena yang paling enak mirip sekali MSG yang ada. Boleh Bu. Enggak Bu, enggak, karena memang sedikit garamnya sedikit itu. Ya itu, misalnya kalau kita sehat normal, itu apa namanya, ya sesering-seringnya paling kan sehari 2 kali lah. Kenapa? Nah nanti bisa dikurangi Bu, kalau terlalu asin, bisa dikurangi itu ada ditambah atau dikurangi, karena kan ada bumbu yang tersendiri ya. Bumbu yang kalau anak-anak saya kadang kurang bisa pedas, pedasnya nggak dipakai. Ya tadi saya sesuai selera, tapi insya Allah nggak ada masalah. Karena dari perusahaan tidak mengatakan seperti itu, ya itu dari itu. Kalau sering-sering pun, kalau itu yang nggak boleh sering-sering itu kan memang instan yang ada di luar gitu ya. Itu. Jadi bahkan kalau sering begitu benar, tapi kan normal sehari 2 kali itu udah cukup. Karena ada pengaruhnya dia, ya. Terus dan lain-lain ini bisa proses. Jadi dia proses kenapa instan itu nanti banyak tulisan yang anda kasih. Saya rekap dulu ya untuk pembeliannya. Bu Nita 1 dus mix, kalau salah koreksi ya. Bu Pipit Sudiato 1 dus mix, Bu Titi Rosa 1 dus mix, Bu Susi 1 dus mix, Bu Salim 1 dus mix, Bu Yeti dan kawan-kawan 1 dus mix, Bu Elin dan kawan-kawan 1 dus mix, Bu Wahyuni mie goreng 2 rasa 1 dus, mie kuah campur 1 dus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dus. Masya Allah ya, dan saya mulai kasih ya. Insya Allah nanti sampai terakhir masih ada yang nambah. Amin. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kan sudah ada satu nanti dicoba. Aku terangnya bagaimana dan sebagainya. Setelah itu nanti bisa dihubungin ya. Jadi apa namanya kita siap cover dan nanti saya kok ingin menyebarkan produk ini, maka nanti bisa ya ikut menjadi reseller. Bahkan kalau jadi reseller itu apa namanya nanti insya Allah ada proyeksi bisnis yang lain. Dan kita punya produk-produk yang lain banyak sekali. Ini maaf itu saya minum, kalau laki-laki minumnya bu apa namanya rosa bukan untuk yang penting artinya kemana-mana. Tapi ini memang benar-benar untuk stamina. Sehingga saya kompir dari Jakarta, Jogja, apa namanya ke Jakarta ya. Bahkan saya kompir dari relawan dari Jogja sampai Lombok tidak ada yang ganti gitu. Karena pertama memang saya suka olahraga, kedua ya minum jamu-jamu yang sehat. Salah satunya ini untuk saat ini namanya roso gitu. Itu iklannya Mbak Marisa. Ya, aku salah. Kenapa? Ini harganya berapa? Roso yang kaple ini. Ya, 100.000. Ini dari apa bahannya? Ada kuning, ginseng, cabai Jawa dan sebagainya. Masya Allah. Diskon dulu ini. Terus ini ada sudah Bu. Ya, ini isinya harga aslinya 125 menjadi 100 apa namanya 100.000. Nah untuk ibu-ibu ini Masya Allah, ini bagian dari ibadah. Ini minumannya ini caranya ini Besti ya, Besti ya. Itu bukan hanya sekedar ini ibadah Masya Allah ya. Kalau maaf suami-suaminya suka senang dan sebagainya, itu kan pahala yang sudah luar biasa. Saya sering iri sama kaum ibu. Karena dalam hadis Rasulullah sampai begini, seorang istri ya pertama apa namanya taat pada Allah dan Rasulnya, kedua melaksanakan sholat, terus melaksanakan puasa Ramadan,
menutup aurat, maka Allah katakan apa? Ya, silahkan kalian masuk surga dari mana saja yang kalian inginkan. Dan kalau kita harus kerja, harus ini, harus itu, bahkan kalau ada orang ikut perang dan sebagainya, maka masya Allah ya.